Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Nya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Yesus, glory glory bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib,
Kami menyembah Engkau, menaikkan syukur. Terima kasih, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Yesus, glory, glory. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara, mari kita akan membuka di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 16. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Amin. Saudara, dari bacaan ini
kita bisa melihat bahwa Tuhan melihat kita sebagai seorang pemenang. Ketika malaikat Tuhan muncul dan berbicara kepada Gideon, di mana Tuhan menghendaki supaya Gideon ini memimpin bangsa Israel keluar dari cengkraman orang Midian. Kalimat pertama yang diucapkan oleh malaikat itu adalah, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Kemudian Gideon menunjukkan pribadi yang sebenarnya ketika dia berkata begini, ah Tuhanku, dengan apa akan kuselamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian? Ketahuilah, kaumku ini adalah yang paling kecil dari suku Manasye, sedang aku ini paling muda dari kaum keluargaku. Saudara, jawaban Gideon ini seringkali juga menjadi jawaban orang percaya ketika mereka diajak untuk lebih maju dalam Tuhan, untuk melayani Tuhan, ikut serta dalam pelayanan. Orang percaya yang memiliki citra diri seperti Gideon akan berkata, saya tidak mampu, yang lain saja yang lebih mampu dari saya. Saudara, sebenarnya kita harus tahu bahwa Gideon ini memiliki citra diri yang negatif. Dia menganggap dirinya tidak mampu. Padahal Tuhan berkata, aku menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan memandang Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Tapi Gideon, dia seorang yang penakut dan merasa tidak mampu. Saudara, pengertian citra diri hampir sama dengan potret diri. Citra diri atau self-image adalah siapa dan apa yang kita gambarkan tentang diri kita sendiri. Bagaimana pandangan kita tentang diri kita ini akan berdampak terhadap peranan kita kelak. Karena kita akan bertindak seperti apa yang kita pikirkan. Yang perlu diperhatikan saudara adalah perbedaan antara cara Gideon memandang dirinya dengan cara Tuhan memandang diri Gideon. Meskipun Gideon merasa tidak cakap, penuh ketakutan dan kurang percaya diri, tetapi Tuhan memanggil dia sebagai pahlawan yang gagah berani. Gideon merasa tidak mampu, tetapi Tuhan melihat dia sebagai pahlawan yang kuat dan cakap yang akan membawa bangsa Israel ke dalam pertempuran dan berakhir dengan kemenangan. Saudara, Tuhan ingin agar kita memiliki citra diri yang sehat dan positif. Untuk dapat melihat diri kita sendiri sebagai seorang pemenang. Mungkin saat ini saudara merasa gagal. Saudara merasa tidak mampu. Bahkan mungkin saudara merasa penuh dengan ketakutan menghadapi situasi seperti ini. Tetapi ketahuilah, Tuhan melihat saudara sebagai seorang pemenang. Tuhan telah menciptakan kita sesuai dengan gambarnya. Dan Dia terus membentuk kita. Dia menyelaraskan kita sesuai dengan karakternya. Dan Dia menolong kita untuk menjadi semakin serupa dengan pribadinya. Untuk itu kita harus belajar mengasihi diri kita sendiri. Bukan karena kita menganggap diri kita ini penting. Tetapi karena itulah cara Bapa Surgawi memandang kita. Kita dapat berjalan dengan percaya diri dan menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Saudara, mungkin saudara bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa memiliki citra diri seorang pemenang? Keberhasilan itu dimulai dari pikiran kita. Keberhasilan dimulai dalam pikiran kita. Saudara, entah kita sadar atau tidak, iblis, musuh kita, selalu berjalan mengelilingi kita. Dia mencari kapan kita menjadi lengah,
dan dia akan menerkam kita. Iblis menabuh genderang perang dan pertempuran dimulai. Apa yang menjadi target utama dari iblis dari hidup kita? Target utama iblis adalah arena pikiran kita. Jika musuh dapat mengendalikan pikiran kita, maka dia dapat mengendalikan seluruh hidup kita. Di dalam Amsal 23 ayat 7 dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Artinya apa saudara? Artinya kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Sesungguhnya pikiran kita ini menentukan tindakan kita, sikap kita dan citra diri kita. Jadi pikiran itu menentukan jalan hidup kita. Itulah sebabnya Alkitab berkata supaya kita waspada, selalu waspada dengan pikiran kita. Jika kita selalu berpikir negatif, maka kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan tadi, yaitu negatif keadaannya. Tetapi sebaliknya, bila kita berpikir positif, saya bahagia, saya penuh sukacita, kita pun akan menjadi seperti yang kita pikirkan, yaitu kita akan menjadi bahagia, penuh sukacita. Saudara, selain itu pikiran juga akan mempengaruhi emosi kita. Kalau saudara lihat orang yang hidup dalam keputusasaan, itu diawali dengan pikiran yang mudah putus asa. Ketika menghadapi masalah dan belum selesai, dia sudah merasa putus asa duluan. Belum menang sudah merasa putus asa duluan. Dia sangat sensitif, merasa mudah putus asa. Seolah-olah sudah dia kalah duluan sebelum berperang. Nah, akhirnya karena pikirannya selalu diwarnai dengan mudah putus asa, akhirnya dia menjadi orang yang selalu hidup dalam keputusasaan. Sekarang, bagaimana caranya untuk dapat merebut kemenangan dalam pikiran kita? Yang pertama, kita harus menyelaraskan pikiran kita ini dengan pikiran Tuhan. Kita tahu bahwa dalam Alkitab itu tertulis, bersama dengan Dia, bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Nah, ketika kita menghadapi masalah dan itu mungkin merupakan jalan buntu bagi kita, enggak mungkin. Mungkin sakit yang kita rasakan itu sudah sangat berat dan dokter juga sudah angkat tangan. Tapi selaraskan pikiran kita ini dengan pikiran Tuhan. Sebab bagi Dia bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Arahkan pikiran kita bukan pada kata dokter. Bukan saya mengatakan bahwa dokter itu salah. Tidak. Memang kenyataannya penyakit yang kita alami mungkin sudah tidak ada jalan keluarnya. Tetapi arahkan pikiran kita, selaraskan pikiran kita ini dengan pikiran Tuhan. Yang berkata bersama dengan Dia tidak ada yang mustahil. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Masukkan dalam pikiran kita bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya pada Dia. Ketika pikiran kita ini kita selaraskan dengan pikiran kita, itu berarti kita telah merebut kemenangan dalam pikiran kita. Sehingga kita menjadi berpikir positif. Dan juga pikirkan bahwa Allah selalu merencanakan hari depan yang penuh harapan. Dia tidak pernah merencanakan kecelakaan bagi orang yang percaya padanya. Tapi rancangannya adalah hari depan yang penuh harapan. Masukkan itu dalam pikiran kita, pikirkan itu. Sehingga pikiran kita boleh selaras dengan pikiran Tuhan. Yang kedua, renungkan janji-janji Tuhan. Jangan kita merenungkan apa kata orang, tapi renungkan janji-janji Tuhan. Di dalam Alkitab ada kurang lebih 1260 janji Tuhan. Renungkan itu,
Baca janji Tuhan dan renungkan itu, masukkan dalam pikiran kita. Dan biarlah pikiran kita selalu memikirkan tentang janji-janji Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Pikirkan bahwa oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Pikirkan itu dan ucapkan itu, bahwa oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Pikirkan dan ucapkan bahwa Allah memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jangan kita menyerah, jangan kita berpikir negatif, tapi selalu pikirkan janji-janji Tuhan. Renungkan janji-janji Tuhan dan ucapkan janji-janji Tuhan itu. Dan biarlah kita terus-menerus berpikir bahwa kita ini hidup dalam kemenangan. Kristus telah menebus hidup kita dari segala dosa. Dan kita nih hidup berkemenangan di dalam Dia. Kita nih lebih dari seorang pemenang. Pikirkan itu terus-menerus bahwa saya lebih dari pemenang. Bahwa saya selalu hidup dalam kemenangan. Dengan demikian kita tidak memberi kesempatan pikiran negatif untuk menguasai pikiran kita lagi. Tapi kita selalu berpikir, aku seorang pemenang. Aku seorang pemenang. Walaupun kenyataannya mungkin tidak menunjukkan kalau kita hidup berkemenangan. Tapi terus pikirkan bahwa aku adalah seorang pemenang. Aku lebih dari pemenang. Karena tadi dalam Amsal dikatakan seperti yang kau pikirkan, demikianlah kita. Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Kalau pikiran kita selaras dengan pikirannya. Kalau kita selalu merenungkan janji-janji Tuhan. Kalau kita selalu berpikir bahwa kita nih hidup dalam berkemenangan. Kita selalu berkemenangan. Maka kita akan benar-benar bisa menikmati kemenangan itu. Dan kita akan menikmati berkatnya, kesembuhan. Kita menikmati pemulihan dalam hidup kita. Setiap hari saudara, ketika kita bangun tidur, pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan. Mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan yang selalu memberikan keberhasilan pada kita. Sehingga kita akan berkata seperti pemazmur, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Dan saya akan hidup bahagia sepanjang hari ini. Dan saya akan hidup berkemenangan sepanjang hari ini. Saya penuh sukacita, penuh damai sejahteranya. Oleh sebab itu saudara, jalanilah setiap hari dengan selalu mengharapkan hal-hal yang baik terjadi dalam hidup kita. Hidup ini memang sukar. Kadang-kadang kita merasa terpukul kalah, tetapi kita tidak boleh menyerah kalah. Nah, disinilah peranan pikiran kita. Kalau musuh mulai menanam pikiran yang negatif dalam pikiran kita dan mematahkan semangat di otak kita, jangan kita memelihara pikiran negatif tadi. Jangan kita membantu untuk memelihara pikiran negatif tadi. Sebab pikiran negatif itu nantinya akan mempengaruhi emosi kita, sikap kita dan tindakan kita. Dan kita akan menjadi orang yang cenderung patah semangat. Lama-lama kita akan menjadi orang yang depresi. Kalau kita selalu merenungkan pikiran yang negatif dalam pikiran kita. Kalau kita sakit katakan oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Kalau kita merasa lelah sudah gak berdaya lagi katakan. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Bagaimana orang yang menantikan Tuhan? Yaitu orang yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang memiliki keintiman dengan Tuhan. Oleh sebab itu milikilah keintiman dengan Tuhan. Milikilah persekutuan dengan Tuhan. Di dalam hadiratnya kita akan mendapat kekuatan yang baru. Yesus tidak berkata bahwa masa-masa sulit itu tidak akan datang. Tapi ia berkata bahwa ketika masa sulit itu datang kita dapat memilih sikap kita. Kita mau bersikap positif atau negatif. Saudara, perhatikan, bukan keadaan kitalah yang menyebabkan kita jatuh. Tetapi pikiran kita tentang keadaan kitalah yang menjatuhkan kita. Jadi bukan keadaan kitalah yang membuat kita jatuh. Tapi pikiran kita tentang keadaan kita itu yang menjatuhkan kita. Mungkin masalah yang menghampiri kita itu sangat besar.
Tetapi kita harus memilih bagaimana kita harus bersikap. Kalau kita memilih bersikap negatif, maka kita akan menjadi lemah, putus asa, tidak bisa lagi melihat bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Masalah kita terlihat besar dan Tuhan kita terlihat kecil, dan kita akan semakin terpuruk. Tetapi kalau kita memilih bersikap positif, berpikiran positif dan bersikap positif, maka kita akan menerima kenyataan, iya memang masalah saya itu besar. Tapi saya mengarahkan pandangan saya kepada Yesus yang adalah God of Wonders, Sang Pembuat keajaiban. Maka akan timbul kekuatan yang baru dalam hidup kita. Damai sejahteranya akan melingkupi kita. Dan masalah kita akan terlihat kecil. Yesusnya yang terlihat besar. Dan pada akhirnya kita akan melihat mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Nah, kalau kita menyadari demikian, manakah sikap yang akan kita pilih? Apakah kita akan berpikiran negatif dan bersikap negatif? Ataukah kita katakan tidak, saya mau bersikap positif, berpikiran positif? Kalau kita mau berpikir positif, bersikap positif, maka kita akan menerima mujizat itu dalam hidup kita. Marilah kita menyadari saudara, bahwa keberhasilan itu diawali dalam pikiran kita. Jangan pernah membuka celah untuk kuasa kegelapan menaburkan pikiran yang negatif dalam pikiran kita. Jangan pernah membuka celah untuk iblis menabur kecemasan, kekhawatiran, ketakutan dalam pikiran kita. Tetapi biarlah pikiran kita selalu berpikir positif sesuai dengan firman Tuhan. Marilah kita memiliki citra diri yang positif, yaitu memandang diri kita seperti Tuhan memandang kita. Yaitu kita adalah seorang pemenang. Kita seorang pemenang. Mengapa kita bisa menang menghadapi semua masalah? Mengapa kita harus mengatakan pada diri kita sendiri bahwa saya adalah seorang pemenang? Karena kita memiliki God of Wonders. Kita memiliki Allah yang melakukan keajaiban-keajaiban dalam hidup kita. Dan God of Wonders ini selalu menyertai kita. Seperti tadi yang dikatakan oleh Allah, oleh malaikat itu pada Gideon. Ketahuilah, Allah selalu menyertai engkau. Nah saudara, pikirkanlah bahwa Allah selalu menyertai kita. Allah yang God of Wonders itu, Sang Pembuat keajaiban itu selalu menyertai kita. Oleh sebab itu, kita akan menjadi seorang pemenang. Karena kita disertai oleh Allah yang selalu melakukan keajaiban dalam hidup kita. Dan kalau kita memiliki citra diri seorang pemenang, maka seperti yang kita pikirkan, demikianlah kita. Kita akan menjadi seperti yang kita pikirkan. Yaitu kita adalah seorang pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk memiliki citra diri yang positif. Yaitu kami adalah seorang pemenang di dalam Engkau. Bila kami akan memandang diri kami seperti Engkau memandang kami Tuhan. Yaitu kami adalah seorang pemenang Tuhan. Terima kasih sepanjang hari ini Tuhan. Kami tetap menjadi seorang pemenang di dalam Engkau. Karena Engkau menyertai kami. Dan Engkau membuat berhasil apapun yang kami lakukan. Dan kami selalu ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.